Halo anak-anak terkasih kelas 11 IPS 1 dan IPS 2, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita berjumpa kembali di pembelajaran geografi. Hari ini kita belajar bab 1, yaitu mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun kadi kita pada hari ini adalah memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tujuan pembelajaran, jadi setelah kalian belajar materi hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi letak dan luas Indonesia secara fisiografis dan menentukan batas-batas wilayah Indonesia serta mengaitkan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dengan poros maritim dunia. Jadi, yang pertama kita akan mempelajari mengenai letak, kemudian nanti luas, dan yang terakhir adalah batas dari Indonesia. Yang pertama adalah letak astronomis Indonesia. Nah, perhatikan peta berikut ya. Bagi kalian pasti sudah tidak asing lagi ya. Di SMP pasti sudah belajar mengenai letak astronomis Indonesia. Pasti sudah sangat familiar. Nah, kita di sini mengulang kembali ya. Jadi letak astronomis Indonesia itu terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Kemudian lintangnya terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira apa sih dampaknya bagi Indonesia dengan posisi yang 6 LU sampai 11 LS, 95 BT sampai 141 BT? Kira-kira apa sih dampaknya? Otomatis di sini kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, kalau daerah atau negara yang dilalui garis khatulistiwa, kira-kira pengaruhnya apa? Nah, yang pertama kita lihat adalah daerahnya beriklim tropis. Iklim tropis itu memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian tanahnya subur, karena biasanya apa? Kalau iklim tropis itu hujannya sepanjang tahun, ya kan, mendapat curah hujan yang tinggi sehingga berhubungan dengan tanah yang subur. Kemudian apa hubungannya lagi? Kalau tanahnya subur, otomatis kaya akan flora dan fauna. Jadi flora fauna ini kalau di daerah tropis bukan hanya kaya atau banyaknya saja ya, tapi juga sangat beraneka ragam dibanding daerah-daerah yang lain. Jadi sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya. Kemudian memiliki 3 pembagian waktu. Masih ingat ya? Waktu Indonesia Barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, ini mendapat sinar matahari sepanjang tahun ya, karena tropis tadi. Jadi kalau kita merasakannya pokoknya siang dan malam ya, beda dengan daerah-daerah lain ya. Kalau seperti kita ketahui karena pengaruh revolusi ya kan, pengaruh rotasi, jadi biasanya kalau untuk daerah bagian utara dan selatan biasanya tidak mendapat panas matahari selama 3 bulan ya, tergantung posisi letak matahari sedang di mana ketika itu ya. Jadi kita sangat beruntung mendapat sinar matahari sepanjang tahun seperti itu. Kemudian selanjutnya letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia bisa kalian lihat pada gambar peta berikut ya. Kita berada pada posisi silang, yaitu antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu antara benua Asia dan Australia, kemudian antara kemudian antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini
adalah posisi yang sangat menguntungkan dan posisi yang sangat strategis ya, sehingga bisa dikatakan kita menjadi jalur lalu lintas ya, karena posisi silang ini ya. Daerah pelabuhannya, perdagangannya di sini ya. Kira-kira dampaknya apa sih bagi Indonesia dengan posisi yang seperti ini? Nah, kok ada curah hujan tinggi? Nah, mengapa curah hujan tinggi? Karena apa? Karena kita berada di daerah yang memiliki laut yang luas ya. Ini ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, bahkan di perbatasan Kalimantan ya, bagian utara kita dekat sekali dengan Laut Cina Selatan, sehingga seperti kita pelajari di kelas 10 bahwa kalau kita di dekat perairan, nanti udara yang bergerak adalah udara yang membawa kandungan uap air yang menyebabkan apa? Terjadinya hujan. Nah, jadi kita dengan posisi yang seperti ini, curah hujan tinggi. Tadi ya, yang pertama kita daerah tropis saja curah hujan tinggi, ditambah lagi kita dekat dengan daerah perairan yang luas ya, jadi sangat mendukung untuk hujan yang sangat tinggi curahnya ya. Kemudian banyak hutan tropis, ini sangat berhubungan dengan curah hujan tinggi ya, sehingga banyak hutan-hutan yang lebat. Jadi hutan hujan tropis adalah hutan yang terkenal sangat lebat dan luas ya. Kemudian jalur perdagangan dunia, seperti Bu katakan tadi ya, kita bisa menjadi tempat lalu lintas ya bagi jalur perdagangan dunia, memungkinkan terjadinya ekspor impor yang lancar dan mudah dengan posisi yang seperti ini. Kemudian beragam kebudayaan. Nah, di sini memungkinkan terjadinya keberagaman budaya. Mengapa? Karena dari negara-negara lain, daerah-daerah lain itu bisa ke tempat kita ya dengan posisi yang seperti ini. Bisa mereka datang karena perdagangan, datang karena berwisata dan sebagainya ya, sehingga memungkinkan terjadinya keberagaman budaya atau terjadinya pencampuran budaya. Ini biasanya bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif ya. Kalau positif mungkin suatu hal yang membangun, kalau negatif mungkin lebih kita ketahui, misalnya kita mencontoh cara berpakaiannya yang sebenarnya tidak bagus ya, karena terlalu mungkin tidak sesuai dengan budaya timur kita, seperti itu ya. Ibu rasa kalian pasti sudah lebih memahami. Kemudian yang terakhir, kaya akan sumber daya alam ya, sudah sangat jelas ya. Kalau curah hujan tinggi, banyak hutannya, otomatis kaya flora fauna ya. Kemudian banyak luas lautannya, itu juga kaya akan sumber barang tambang ya, terutama minyak bumi, seperti itu. Jadi ada banyak sekali sumber daya alam. Kemudian selanjutnya yaitu letak geologis Indonesia. Nah, perhatikan peta ini. Wah, kok ada yang merah-merah ya Bu di antara peta Indonesia itu. Nah, letak geologis Indonesia itu adalah berdasarkan susunan batuan ya. Jadi kita itu dilintasi oleh jalur pegunungan dunia ya. Ada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Kemudian kita itu terletak di antara 3 lempeng besar ya, sehingga kita, jadi intinya gini, kita berada di antara 3 lempeng besar sehingga menyebabkan kita ya dilalui oleh jalur pegunungan dunia ya, seperti kalian lihat. Jadi yang merah-merah itu adalah gunung ya. Kita sudah belajar juga di kelas 10 bahwa kalau daerah tumbukan lempeng akan memungkinkan terbentuknya apa? Gunung berapi ya kan. Nah, ada sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Jadi sirkum Mediterania itu dimulai dari Sumatera dan Jawa ya, masuknya dimulai dari Pulau Sumatera, kemudian Jawa ya, masuk juga Bali. Kemudian intinya Indonesia bagian barat ya untuk sirkum Mediterania. Kemudian Indonesia bagian timur ya, dimulai NTT, NTB, Maluku ya, di situ kita lihat. Kemudian Irian Jaya. Itu adalah sirkum Pasifik. Nah, jadi
daerah-daerah yang memiliki tanda merah itu daerah yang memiliki gunung berapi. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang paling aman yang tidak memiliki gunung berapi di mana? Yaitu Pulau Kalimantan. Karena Pulau Kalimantan tidak terletak pada batas lempeng atau batas tumbukan lempeng ya. Jadi tenang di atas lempeng yang tidak tumbukan. Jadi tidak terbentuk gunung berapi. Dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira dampaknya apa sih bagi Indonesia? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah apa? Rawan akan terjadinya gempa bumi. Kemudian yang kedua, seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa akan terbentuk gunung berapi. Kemudian karena gunung berapi ini ketika dia meletus, setelah meletus memakan waktu beberapa lama akan menyebabkan tanahnya menjadi subur. Kemudian kalau tanah subur apa hubungannya? Kaya akan flora dan fauna. Kemudian akan muncul barang tambang ya. Jadi sangat baik sekali posisi Indonesia dilihat dari letak geologisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah letak geomorfologis Indonesia. Apa sih Bu letak geomorfologis Indonesia itu? Adalah letak Indonesia dilihat dari bentuk muka buminya ya, dilihat dari tinggi rendahnya permukaan bumi. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa letak geomorfologis Indonesia yaitu beraneka ragam. Nah, lihat gambar ini hanya sedikit contoh ya. Jadi ada perairan, ada lembah, ada bukit, dataran rendah, dataran tinggi dan sebagainya. Kira-kira dengan kondisi yang seperti ini apa sih dampaknya bagi Indonesia? Nah, kita lihat. Yaitu memunculkan keanekaragaman suku budaya ya. Jadi ada misalnya Ibu kasih contoh perbedaan kebiasaan, misalnya cara berpakaiannya ya. Jadi orang dataran rendah dengan dataran tinggi, misalnya contohnya saja Bengkulu dengan Curup ya, supaya mudah memahaminya. Karena kita semua pasti tahu ya, karena kita berada di Provinsi Bengkulu, kita tahu Curup seperti ini, Bengkulu seperti ini. Jadi beri contoh yang familiar bagi kalian. Jadi kalau di daerah Bengkulu ada dataran rendah, daerah pantai panas, biasanya masyarakat menyesuaikan diri dengan menggunakan pakaian yang lebih tipis. Nah, kalau daerah gunung karena daerahnya dingin, apalagi sebelum terjadi pemanasan global yang sangat hebat seperti sekarang ya, itu dinginnya dingin sekali, sehingga mereka menyesuaikan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tebal ya. Kemudian perbedaan sumber daya alam sudah sangat jelas ya, kalian tahu kok di Bengkulu nggak ada kebun teh ya Bu? Ya karena kebun teh pohon teh tidak akan tumbuh dengan baik di daerah yang panas, dia tumbuh dengan baik daerah dingin ya. Dari situ aja sudah kita lihat bagaimana perbedaan sumber daya alam dari tinggi rendahnya permukaan bumi ya. Kemudian perbedaan suhu. Nah, masih ingat ini pelajaran kelas 10 mengenai atmosfer ya, lapisan udara. Jadi ketentuannya adalah bahwa setiap naik 100 meter dari permukaan laut suhu turun 0,5 atau 0,6 derajat Celcius. Jadi semakin ke atas semakin dingin ya, seperti kita dari Bengkulu ke Curup ya, semakin ke Curup semakin tinggi semakin dingin seperti itu. Kemudian perbedaan perekonomian sudah sangat jelas. Nah, seperti Bengkulu dan Curup. Kalau Curup tanahnya subur, otomatis masyarakatnya bekerja sebagai petani. Kalau Bengkulu karena daerah pantai, jadi masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Kemudian ada banyak perbedaan lainnya otomatis terjadi dalamnya ya. Akan ada perbedaan flora dan faunanya ya, sudah sangat jelas seperti itu. Perbedaan kepadatan penduduk misalnya seperti ini. Kalau daerah dataran tinggi dengan dataran rendah biasanya akan lebih padat daerah dataran rendah. Mengapa? Karena mudah dalam membangun suatu bangunan dan mudah melakukan aktivitas, berbeda dengan daerah dataran tinggi ya. Biasanya rawan akan terjadinya longsor dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali keanekaragaman bentuk muka bumi ya, yang memunculkan keanekaragaman perbedaan ya, perbedaan dalam segala hal seperti itu. Kemudian letak maritim Indonesia. Nah, ini letak
Indonesia yang terakhir ya secara maritim, yaitu apa? Kelautan. Nah, kita lihat dulu peta dunia ini. Nah, perhatikan. Nah, di bagian Indonesia Timur kita itu tadi ada Samudra Pasifik ya. Nah, kemudian di Kalimantan atau Indonesia bagian utara kita terdapat apa? Laut Cina Selatan. Kemudian untuk Jawa dan Sumatera kita ada Samudra Hindia. Jadi kita itu dikelilingi oleh laut atau perairan yang sangat luas ya. Kalau dilihat dari posisi maritimnya. Nah, kita lihat ini peta Indonesianya ya. Nah, di Irian Jaya, kemudian di dekat Sulawesi intinya Maluku, di situ ada Samudra Pasifik. Di atas Kalimantan ada apa? Laut Cina Selatan, bisa kalian lihat ya, di situ ada tulisannya Laut Cina Selatan. Kemudian ada Samudra Hindia ya, di samping Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga kita dikelilingi oleh lautan atau perairan yang sangat luas. Itulah letak maritim Indonesia. Dampaknya apa? Dengan kondisi kita berada di posisi laut yang sangat luas ini. Dampaknya yang pertama perikanan, ya otomatis kita memiliki banyak sumber daya ikan. Yang kedua, memungkinkan ya kita melakukan aktivitas pelayaran. Ada banyak sekali luas sekali perairan kita sehingga memungkinkan terjadi aktivitas pelayaran. Dan ini nyambung ke sini. Ada banyak sekali pelabuhan-pelabuhan penting ya, termasuk pelabuhan nasional dan internasional di tempat kita ya. Karena kondisi yang sangat strategis ini. Kemudian memungkinkan terjadinya aktivitas perekonomian ya. Dengan kondisi yang seperti ini sangat memungkinkan bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian Indonesia ya. Yang terakhir ada pariwisata. Mungkin ada dampak-dampak yang lain, nanti bisa kalian identifikasi sendiri ya. Kenapa pariwisata muncul? Iya, dengan kondisi ada banyak selat, laut seperti ini, otomatis pemandangannya indah sehingga memungkinkan banyak sekali minat para wisatawan untuk datang, seperti itu ya. Selanjutnya mengenai luas wilayah Indonesia. Nah, perhatikan. Ini Ibu ambil datanya dari Badan Informasi Geospasial ya, atau BIG. Jadi nanti kalau kalian kok saya lihat di sana itu datanya berbeda dengan yang Ibu sampaikan. Nah, perhatikan ya, Ibu berdasarkan sumber data dari BIG. Mungkin yang kalian baca itu dari sumber data yang lain ya, karena ada banyak sekali data-data mengenai luas Indonesia ya, seperti itu. Nah, berdasarkan Badan Informasi Geospasial, total keseluruhan wilayah Indonesia darat dan lautan adalah 5.180.053 km persegi. Kemudian luas daratannya yaitu 1.922.570 km persegi. Dan selanjutnya luas lautannya adalah 3.257.480 km persegi. Terdapat kurang lebih 13.466 pulau. Nah, ini Ibu pernah dengar Pak Jokowi mengatakan bahwa ada 17.000 pulau. Nah, di sini berdasarkan data BIG ini ada 13.000 pulau. Nanti silahkan kalian cari-cari kembali ya, menggunakan mungkin sumber data yang lain. Kemudian sekitar 6.044 pulau yang telah diberi nama. Dan pulau terbesar di Indonesia yaitu ada 5, ada Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Kita lihat selanjutnya ada 6 pulau di Indonesia ya, yang Ibu akan berikan luas dari 6 pulau tersebut. Yang pertama yaitu Pulau Maluku, Papua. Luasnya yaitu 494.956,85 km. Kemudian luas Kalimantan 544.150,07 km. Kemudian luas Bali, NTT, NTB yaitu 73.070
km. Sulawesi 188.522,36 km persegi. Sumatera 480.793,28 km persegi. Jawa 129.438,28 km persegi. Nah, itu adalah luas dari ke-6 pulau Indonesia ya, ada ribuan. Jadi hanya berikan 6 saja. Kalau ribuan nanti kita nggak selesai ya belajarnya. Nanti yang lainnya silahkan kalian cari informasi sendiri karena ada banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir dari materi kita hari ini adalah batas Indonesia ya. Batas itu dibagi menjadi 3, ada batas laut, batas darat, dan batas udara. Kita akan belajar terlebih dahulu mengenai batas laut. Nah, batas laut itu ada 3. Yang pertama batas teritorial. Mohon maaf ya, itu kurang huruf L-nya. Harusnya teritorial ya. Terhapus. Mohon maaf. Nah, batas teritorial itu apa sih? Batas yang ditarik dari sebuah garis dari dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Nah, yang kedua, batas landas kontinen. Itu apa sih batas landas kontinen? Yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil dari pangkal di mana laut teritorial diukur. Jadi ini dari kedalamannya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ZEE atau batas zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau landas kontinen tadi itu adalah dari dalamnya ya. Nah, kalau ZEE dari permukaannya, seperti itu ya. Selanjutnya, batas daratan. Batas daratan ya, kita sebelah utara berbatasan dengan Malaysia atau Malaysia bagian timur dan Laut Cina Selatan. Seperti Ibu katakan tadi ya. Kemudian sebelah selatan kita berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Mohon maaf ya, ini penulisannya samudra juga salah. Kemudian sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan selanjutnya sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini posisi strategis sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah batas udara. Nah, batas udara ini itu Ibu cantumkan sumbernya ya, Ibu ambil dari mana? Ibu ambil dari blog Ruang Guru ya. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Kemudian, batas udara horizontal memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Ini sama ya datanya dengan Badan Geospasial tadi ya, BIG tadi sama ini datanya. Nah, kalau kondisi udara ini tidak seperti daratan dan lautan ya, jadi tidak begitu dijaga karena kalau mau dijaga itu memakan biaya sangat besar ya, sehingga mungkin hanya dilakukan pemantauan saja seperti itu. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan materi hari ini ya. Tadi ada letak Indonesia, kemudian ada luas Indonesia, yang terakhir ada batas ya. Batas Indonesia. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari. Kalau dilihat dari semuanya itu, posisi kita sangat-sangat strategis ya. Yang memunculkan atau mencetuskan Indonesia sebagai poros maritim ini adalah Bapak Jokowi ya. Jadi kalau dulu di kelas 11 kita tidak ada pelajaran materi maritim ini. Jadi ini muncul ketika di K13 ya. Setelah dilihat kembali bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan, memiliki posisi ya, memiliki hal-hal yang baik dan strategis sehingga sangat memungkinkan terjadinya poros maritim ya bagi dunia di Indonesia ini ya, seperti itu. Seperti kita lihat tadi ya, dari posisi astronomisnya dan seterusnya ya, kita sangat-sangat beruntung, sangat memungkinkan terjadinya kemajuan perekonomian di Indonesia.
Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Nanti jika ada hal-hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan dengan Ibu melalui WA ya. Setelah ini silahkan kalian kerjakan soal latihan, yaitu dengan link yang sudah Ibu bagikan di Google Form ya. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.